Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Fikri Awalisanto. NIM saya 2041050200002. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud LC MEI yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Secara teoritis, ekonomi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga ekonomi 4 sektor atau ekonomi terbuka. Apa itu ekonomi 2 sektor? Ekonomi 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari perekonomian yang dari sektor rumah tangga dan perusahaan, merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Pendapatan dalam perekonomian 2 sektor itu ada 4. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditampung dalam institusi keuangan. Yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Yang pertama, pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan ini, berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Yang kedua, kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi, sisa pertambahan pendapatan tabungan. Yang ketiga, pada pendapatan yang tinggi rumah tangga nabung. Selanjutnya adalah fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu menunjukkan tingkat tabungan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan rumusnya adalah S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y. Investasi dan fungsi investasi. Investasi sering dikenal dengan penanaman modal, merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal yang perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran untuk yang satu, pembelian barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, pengganti barang-barang modal yang telah didefinisikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu pertambahan nilai stok barang yang belum terjual. Selanjutnya adalah faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan-ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Perusahaan. Fungsi investasi merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan menanggapi video dari dosen Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.